Oke, hari ini kita belajar tentang klasifikasi materi. Klasifikasi materi itu berarti penggolongan materi. Nah, kali ini kita akan mengelompokkan materi berdasarkan komposisi kimianya. Anak-anak, materi berdasarkan komposisi kimianya itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, apa bedanya zat tunggal dan campuran? Ini bisa dilihat dari judulnya. Tunggal artinya satu. Berarti pada zat tunggal itu hanya terdiri dari satu materi. Nah, zat tunggal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Apa bedanya unsur dan senyawa? Kalau unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya adalah besi. Besi ya besi saja. Oksigen, karbon. Sementara kalau senyawa itu adalah zat tunggal yang masih bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Misalnya air. Air itu memiliki rumus kimia H2O. Jadi jika direaksikan atau dipisah secara kimia, nanti akan terpisah menjadi hidrogen dan oksigen. Contoh lainnya adalah garam. Garam itu senyawa dengan rumus NaCl. Itu bisa terurai menjadi atom Na dan atom Cl. Sementara campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih. Biasanya terdiri dari zat larut dan zat pelarut. Campuran ini berdasarkan sifat fisiknya itu dibedakan menjadi dua, yaitu heterogen dan homogen. Homogen artinya campuran ini terdiri dari satu fase. Tidak bisa dibedakan antara zat larut dan zat pelarutnya. Contohnya adalah ketika kamu mencampurkan air dengan gula. Sementara heterogen adalah campuran yang bersifat dua fase. Jadi batas antara zat larut dan pelarutnya itu bisa dibedakan. Contohnya adalah ketika kalian mencampurkan air dengan pasir. Pasir mengendap ke bawah dan fase yang di atas adalah airnya. Nah, sekarang kita membahas tentang unsur. Tadi dibilangnya adalah unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur sendiri dibedakan menjadi tiga, unsur logam, metaloid, dan non-logam. Metaloid adalah unsur yang memiliki sifat di antara logam dan non-logam. Contohnya adalah silikon. Silikon itu mengkilap seperti logam, tetapi rapuh seperti non-logam. Oke, sekarang kita belajar tentang perbedaan unsur logam dan non-logam. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengamati unsur-unsur yang ada di kehidupan sehari-hari, misalkan besi, emas, aluminium, karbon, atau kalau tidak tahu karbon, contohnya adalah arang, nitrogen, dan oksigen. Nah, dari contoh yang saya sebutkan tadi, itu ada unsur yang bersifat logam dan ada unsur yang bersifat non-logam. Nah, kita lihat. Emas dan besi adalah contoh logam. Nah, semua logam itu berwujud padat kecuali raksa. Kalau logam, dia dapat ditempa atau dapat ditarik. Kemudian, jika kalian gosok, logam akan mengkilap. Logam juga bersifat konduktor, artinya dapat mengantarkan listrik dan panas. Umumnya, logam memiliki titik didih dan titik leleh. Kemudian, arang, nitrogen, dan oksigen adalah contoh unsur non-logam. Kalau dia unsur non-logam, maka di alam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Kemudian, dia bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Kecuali intan, semua non-logam tidak dapat digosok, tidak mengkilap ketika mereka digosok. Kemudian, dia bersifat non-konduktor, artinya tidak dapat mengantarkan listrik dan panas. Umumnya, unsur non-logam itu memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Nah, kita mau belajar tentang partikel-partikel materi.
partikel-partikel materi itu ada 3, yaitu atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak bisa dibagi lagi, tetapi masih mempunyai sifat unsur tersebut. Misal ini adalah atom besi, maka ini adalah atomnya. Kemudian kalau molekul adalah gabungan dari atom-atom. Molekul dibagi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Apa bedanya molekul unsur dan molekul senyawa? Kalau molekul unsur itu terdiri dari atom yang sejenis, misalnya oksigen. Ini duanya harusnya di bawah ya. O2, Cl2, nitrogen, ozon. Ini adalah contoh molekul unsur karena penyusunnya terdiri dari unsur-unsur sejenis. Sementara molekul senyawa itu gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis. Misalnya H2O. Di sini ada 2 atom yang berbeda, yaitu hidrogen dan oksigen. Contoh yang lainnya lagi adalah glukosa. Glukosa ini terbentuk dari C6H12O6. Berarti pada molekul senyawa ini terdiri dari 6C, 12H, dan 6O. Kita lihat ini gambarnya. Kita lihat di sini ada perbedaan molekul. Yang satu adalah atom H dan yang satu adalah atom O. Ini adalah contoh molekul senyawa air. Partikel materi yang ketiga disebut dengan ion. Ion adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan. Kalau bermuatan positif, kita sebut sebagai kation. Jika bermuatan negatif, kita sebut sebagai anion. Contoh yang bermuatan positif adalah logam golongan 1A, Na+1, K+1. Sementara logam golongan 2 misalnya adalah Ca2+, Be2+. Sementara anion contohnya adalah Cl-, S2-, dan O2-. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas ini di bab berikutnya. Nah, sekarang kita belajar campuran. Campuran itu tadi terdiri dari 2 komponen atau lebih, yaitu terdiri dari zat larut dan zat pelarut. Campuran dibagi menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Homogen artinya campuran yang satu fase. Kita lihat, misal di sini contohnya adalah air ditambah dengan gula. Maka air dan gula ini ketika sudah tercampur, sudah menjadi satu, fase zat larut dan fase zat pelarutnya sudah tidak bisa dibedakan lagi. Sudah menjadi satu fase. Ini adalah contoh-contoh dari campuran yang bersifat homogen. Sementara kalau heterogen itu akan membentuk 2 fase atau lebih. Jadi bisa dibedakan manakah zat larut dan manakah pelarutnya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, heterogen itu disebut dengan suspensi, sementara homogen disebut dengan larutan. Nah, contoh heterogen, kita lihat air ditambah dengan pasir atau air ditambah dengan tepung. Sementara di contoh gambar ini adalah air dengan minyak. Jadi nantinya terbentuk 2 fase yang berbeda. Sekarang kita belajar tentang perbedaan campuran dan senyawa. Campuran dan senyawa kan terdiri dari 2 zat ya, yang campuran terdiri dari 2 zat, tapi tanpa terjadinya reaksi kimia. Kita lihat, apa sih bedanya campuran dan senyawa? Kalau campuran, sifat komponen penyusunnya masih tetap. Jadi ketika kita mencampurkan air dengan garam, maka di dalam larutan ini masih juga bersifat asin. Jadi sifat penyusunnya masih tetap. Tetapi kalau senyawa, sifat komponen penyusunnya itu berubah. Jadi sifat senyawa yang terbentuk itu berbeda dengan sifat komponen pembentuknya. Misalkan senyawa air. Air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Hidrogen itu gas dan oksigen juga berbentuk gas. Ketika tercampur, dia membentuk H2O yang berbentuk zat cair, sehingga sifatnya berbeda dengan penyusunnya. Perbedaan yang kedua adalah kalau campuran itu dapat dipisahkan secara fisika, misalkan dengan penyaringan atau dekantasi, tinggal dituang.
Kalau kamu mau memisahkan air dengan pasir, kamu bisa mengendapkan dulu, kemudian dituang perlahan-lahan sehingga pasirnya tertinggal di gelas piala satunya lagi. Atau kamu juga bisa menyaring dengan alat penyaringan. Sementara kalau senyawa, pemisahannya itu hanya bisa dipisahkan secara reaksi kimia, tidak bisa disaring, tidak bisa didekantasi. Perbedaan yang ketiga adalah jumlah komponen penyusun sembarang. Kamu kalau mau membuat larutan gula, mau airnya berapa ditambah gulanya berapa, itu tidak memerlukan standar yang khusus. Tetapi ketika membentuk senyawa, perbandingan komponen penyusunnya selalu tetap dan tidak bisa dirubah. Sekian ya, selamat belajar, tetap semangat.